3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4, 7, 6, 8. Ledakan. Napas si Kongzen melonjak keluar dan membombardir barisan tertinggi. Wow, saya melihat bahwa pada barisan tertinggi, napas yang mengerikan melonjak, kekuatan bergulir memenuhi udara, memancarkan kekuatan yang berdebar, dan rune terlarang yang mengerikan bermekaran. Rune terlarang ini, setiap kata sebesar pertarungan, misterius dan rumit, tampaknya mengandung kebenaran tertinggi antara langit dan bumi, mekar kekuatan kemuliaan dan kemuliaan yang memudar. Bahkan si Kongzen merasakan sedikit ketakutan. Ini adalah susunan penjaga tertinggi dari gerbang suci Lin Yuan. Kekuatannya secara alami luar biasa. Sekalipun sekuat si Kongzen, saya tidak berani menerobos dengan paksa. Begitu terjebak di dalamnya, ia akan dikepung oleh yang kuat di gerbang suci Lin Yuan. Saya khawatir itu akan berbahaya. Brengsek. Si Kongzen takut, tapi dia tidak berani kehilangan muka di depan Qin Chen. Di sisi lain, di tengah alis Qin Chen, sebuah mata tak terlihat mekar. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah mata ciptaan. Di bawah pengawasan ciptaan Qin Chen, banyak kekuatan di gerbang suci Lin Yuan tidak diragukan lagi terungkap di bawah pengamatannya. Haha, Qin Chen tiba-tiba terkekeh dan melihat sesuatu. Selain itu, si Kongzen tidak tahan. Dia hendak bergerak, tapi Qin Chen menghentikannya. Tuanku, si Kongzen dengan cepat menoleh. Heh, ayo pergi. Qin Chen tersenyum. Tapi tokennya masih ada. Si Kongzen buru-buru berkata. Qin Chen melambaikan tangannya, jangan khawatir. Karena pihak lain telah membuat postur seperti itu, dia jelas tidak ingin melihatku menunggu. Jika kamu masuk dengan paksa, kamu akan membuat segalanya menjadi besar. Ikutlah denganku. Suara itu jatuh, tubuh bergetar, berbalik dan pergi, dan menghilang. Bersenandung, si Kongzen memandangi gerbang suci Lin Yuan, melambaikan lengan bajunya, dengan marah mengikuti Qin Chen dan berbalik. Tang Tang Sikong, sang pengendali tanah suci, dipermalukan untuk pertama kalinya. Setelah Qin Chen dan mereka pergi, penjaga terhormat berdiri dan berbalik untuk memulihkan hidupnya. Ada kehampaan yang luas di luar gerbang suci jurang. Qin Chen dan si Kongzen tiba-tiba muncul. Tuanku, meskipun gerbang suci Lin Yuan memiliki hubungan umum dengan tanah suci Sikong kita, dan tidak ada kontak di antara mereka, kali ini sangat aneh. Setidaknya kita juga berkuasa di tanah suci Sikong. Bagaimanapun juga, Maha Guru Lin Yuan harus keluar menemui saya. Sampai jumpa. Tapi kali ini, bawahanku berbicara seperti ini sebelumnya. Dan tidak ada pejabat tinggi dari gerbang suci Lin Yuan yang datang. Pasti aneh. Begitu si Kongzen muncul, dia berkata dengan cemas, apa yang menutup pintu? Kita tidak dapat menerobos dengan mudah ketika kita mencapai kultivasi. Bahkan jika kita benar-benar tertutup, kita dapat bangun kapan saja. Mengapa tidak bisa kita malah keluar dari celah itu? Pasti ada yang aneh. Si Kongzen berbicara berulang kali. Kali ini, dia benar-benar marah. Mata Qin Chen berkedip dan berkata dengan lemah, si Kongzen, jangan khawatir. Apakah menurut Anda buku-buku ini tidak tahu? Namun, karena pihak lain tidak ingin melihat Anda, bahkan jika Anda menelepon lagi, Anda mungkin tidak memiliki hasil yang baik bahkan jika pihak lain mengirim seseorang untuk menemui Anda, itu tidak aman. Apa yang bisa kita bicarakan? Apa maksudmu, tuanku? Daripada menantang di sini, lebih baik masuk langsung dan melihat apa yang terjadi di gerbang suci Lin Yuan. Token gelap pada Maha Guru Lin Yuan adalah apa yang akan didapatkan Qin Chen. Langsung masuk, tapi ada susunan tertinggi di luar gerbang suci Lin Yuan. Aku khawatir. Si Kongzen menggelengkan kepalanya dengan getir. Tidak perlu khawatir tentang ini. Apakah Anda kenal pemimpin senior di gerbang suci Lin Yuan? Yang memiliki hubungan baik? Kata Qin Chen angin berubah. Level tinggi, si Kongzen menyipitkan matanya. Ya, ada. Ada 4 pelindung Dharma di bawah Maha Guru di gerbang suci Lin Yuan. Masing-masing adalah guru tertinggi. Salah satu pelindung Dharma memiliki hubungan baik dengan tanah suci Sikong kita. Hubungan yang baik, apakah orang ini dapat diandalkan? Akan memberitahu Anda informasi di gerbang suci jurang ini? Qin Chen bertanya, jangan khawatir, tuanku. Si Kongzen tersenyum,
pria itu memiliki pegangan di tangan bawahannya. Selama bawahannya berbicara, dia tidak berani tidak menurut. Tentu saja, bawahannya tidak berani memaksa terlalu banyak, karena masalah besar pihak lain adalah mengakui kesalahannya, meskipun dia akan diancam saat itu. Hukuman dari gerbang suci Yuan, tetapi tidak akan dibunuh, tetapi akan kehilangan posisi pelindung Dharma dan jatuh ke awan. Cukup. Qin Chen mengangguk, ayo pergi dan bawa aku menemui pria ini. Tapi pria itu ada di gerbang suci Lin Yuan. Sekarang gerbangnya ditutup. Kami menunggu. Si Kong Zhen buru-buru berkata, itu hanya susunan tertinggi. Tidak ada yang perlu disebutkan. Suara itu jatuh, tubuh Qin Chen bergetar dan menghilang. Si Kong tertegun dan bergegas untuk menindaklanjuti. Sesaat kemudian, di sudut tempat gerbang suci Lin Yuan berada, dua sosok diam-diam muncul. Itu adalah Qin Chen dan si Kong Zhen. Di depan mereka, ada aliran rune tertinggi. Tuan, susunan ini disebut susunan reinkarnasi 9 orang suci Xuan Tian. Dikatakan bahwa itu didirikan oleh leluhur gerbang suci Lin Yuan tahun itu. Ia memiliki kekuatan tertinggi. Bahkan bawahan tidak bisa mematahkannya dengan paksa. Dan, setelah Anda melakukannya, Anda akan dibunuh. Orang kuat yang mengendalikan susunan ini di gerbang suci Lin Yuan menemukan bahwa pada saat itu, Si Kong merasakan barisan besar di depannya, menunjukkan warna yang bermartabat, dan waspada untuk membuka mulutnya. Namun, sebelum suaranya jatuh, dia melihat bahwa Qin Chen tiba-tiba memiliki andil dalam susunan tertinggi. Berdengung. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan tak terlihat dari darah raja dilepaskan secara diam-diam. Dengan suara mendengung, dia melihat rune pada susunan besar, berputar terus-menerus. Tiba-tiba, itu terbelah di telapak tangan Qin Chen, mengungkapkan celah. Ayo pergi. Qin Chen menyingkirkan telapak tangannya dan berkata dengan lemah, cepatlah, kalau tidak barisan besar akan ditutup. Suara itu jatuh, tubuh Qin Chen dalam sekejap, dan dia telah memasuki barisan. Dengan pemahaman Qin Chen tentang kekuatan kegelapan dan kekuatan darah raja di tubuhnya, susunan kecil ini tidak bisa menghentikannya sama sekali. Setelah kematiannya, si Kong Zhen tertegun. Dia tidak bisa kembali sampai Qin Chen memasuki arai. Kemudian dia mengguncang tubuhnya dan mengikuti dari dekat. Setelah memasuki gerbang suci Lin Yuan, Qin Chen bersembunyi di kehampaan dan berkata, gunung mana yang menjadi pelindung Dharma Anda? Dalam kehampaan di depan kami, gunung suci kuno yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan. Mereka sangat luas dan tidak dapat ditemukan dengan mudah. Ya, aku tidak tahu, tapi aku punya cara. Saat dia berbicara, si Kong Zhen mengamati matanya dan segera melihat seorang pria kuat setingkat Tianzun terbang di depan kehampaan. Melihat pakaiannya, dia pasti pria tingkat menengah di gerbang suci Lin Yuan. Kemarilah, si Kong Zhen bersembunyi di kehampaan. Ketika pihak lain mendekat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengeluarkan suara mendengung. Pria tingkat menengah ini telah difoto olehnya dan pingsan. Mereka datang ke tempat rahasia, memberlakukan larangan dan membangunkan lapisan tengah sekaligus. Siapa kamu? Ini adalah gerbang suci Lin Yuan saya. Beraninya kamu berada di dalam saya. Bab 4769. Begitu guru surgawi Parubaya bangun, dia berkata dengan galak. Setengah dari apa yang dia katakan, jejak otoritas di Si Kong Zhen telah ditekan padanya. Ledakan. Otoritas tertinggi yang kuat langsung ditekan pada pria itu, yang membuat mata pria itu ketakutan dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Si Kong Zhen, apa yang ingin kamu lakukan pada kami? Si Kong Zhen tersenyum dingin. Apakah kamu, Si Kong Zhen? Tianzun Parubaya tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain adalah penguasa tanah suci Si Kong. Awalnya, tidak ada yang percaya kata-kata seperti itu. Tetapi sebelum gerbang suci Lin Yuan dibuka, tampaknya telah diserang oleh musuh yang kuat. Selain itu, suara gemuruh Si Kong juga menyebar ke telinga semua orang di gerbang suci Lin Yuan, yang secara alami menarik perhatian orang ini. Beberapa mempercayai identitas Si Kong Zhen. Ini adalah ahli pada tingkat yang sama dengan pemimpin sekte suci Lin Yuan mereka. Penatua, ini adalah gerbang suci Lin Yuan kami. Jika kamu melakukannya padaku, kamu akan mengganggu tuan gerbang suci kami. Aku diaken gerbang suci, dan aku juga tingkat tinggi dari gerbang suci.
Pria itu membuka mulutnya dengan cepat karena takut si Kongzhen akan menyerangnya. Mendengar pidato itu, Qin Chen tersenyum lembut, gerbang suci bertingkat tinggi. Apakah Anda memiliki tanda batu di identitas Anda, Kaisar Gao? Mendengar ini, Tianzun Parubaya tiba-tiba mengubah penampilannya, penatua itu bercanda. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan penatua. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak. Pria itu ketakutan dan berkata, namun, ada beberapa aturan yang ditetapkan di atas, dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Lagi pula, pemimpin sekte, mengapa dia tidak maju? Generasi, diaken kecil berikutnya tidak bisa menjadi penguasa pemimpin sekte. Mata Qin Chen menyipit. Tampaknya semua orang yang berada di dekat gerbang suci jurang telah mengetahui tentang tanah suci Sikong dan gerbang Sikendi. Apakah pemimpin gerbang suci Lin Yuan menghindarinya dan bersatu dengan gerbang Sikendi? Yah, kamu tidak perlu pergi. Si Kongzhen berkata dengan lemah, tanah suci Sikong tidak ingin menjadi musuh dari seluruh gerbang suci Lin Yuan, jadi kami akan menemukanmu. Jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu, tapi kami ingin memberi Anda kesempatan besar. Saya mendengar bahwa Anda adalah pelindung Mikong Dharma dari gerbang suci Lin Yuan. Dia pria yang baik. Anda dapat menyebarkannya untuk saya. Aku ingin melihatnya. Lihat apa yang terjadi. Si Kongzhen melambai, saya khawatir pemimpin gerbang suci Lin Yuan akan ditipu oleh penjahat. Itu tidak baik. Bisakah Anda melakukannya, Maikong Dharma pelindung? Pria itu tertegun. Tidak ada masalah dengan ini. Maikong Dharma pelindung adalah tuanku. Kamu bisa membawa 2 orang ke rumah peri tuanku. 2 tetua akan ikut denganku. Pria itu memandang si Kongzhen dan Qin Chen dan menemukan niat membunuh mereka. Dia menggigil. Dia tahu bahwa nada pihak lain tidak bisa ditolak sama sekali. Begitu mereka menolak, mereka akan langsung mati. Pihak lain dapat mengabaikan barisan penjaga gerbang suci Lin Yuan mereka, dan bahkan jejak Kaisar Si berani membunuh, dan mereka tidak peduli dengan diaken gerbang suci kecil mereka. Tidak peduli seberapa tinggi posisinya, dia tidak bisa dibandingkan dengan putra kaisar dari gerbang Kaisar Simak. Itu putra tertinggi Simak. Itu bagus. Qin Chen mengangguk, tapi dia terkejut. Tanpa diduga, dia melemparkan tangannya sesuka hati dan menjebak murid pelindung Mikong Dharma. Pada saat itu, pria itu memimpin di depannya, tidak berani memiliki ngengat sedikit pun. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benak orang ini, yaitu, cepat bawa kedua bintang jahat ini ke pelindung Master Mikong Dharma dan biarkan Master menangani masalah ini. 3 orang bolak-balik melalui kehampaan. Qin Chen membuka mata penciptaan dan mengamati 4 arah. Selama ada angin dan rerumputan di sekitar, dia akan bergemuruh. Saya melihat kehampaan di sekitar saya, terus-menerus lewat, dan ada larangan ruang dan waktu di mana-mana. Namun, pikiran Qin Chen jernih dan menguasai segalanya kapan saja. Dewa Parubaya diam-diam melirik Qin Chen dan si Kongzhen, dan menemukan bahwa mereka tenang dan nyaman. Mereka berjalan di tanah dimanapun mereka tiba. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berseru, ini adalah temperamen orang besar, sejajar dengan pemimpin sekte, bahkan di hadapannya. Di gerbang Gunung Yuansheng, dia juga sangat tenang. Tapi saya ingin memiliki kekuatan pihak lain. Saya khawatir begitu. Kekuatan adalah fondasi dari segalanya. Ledakan. Sesaat kemudian, ketiganya berhenti bolak-balik melalui kehampaan dan melihat Gunung Suci Taigu yang megah berdiri di depan mereka. Gunung suci ini, tergantung di kehampaan dekat gerbang suci jurang, memiliki nafas yang luar biasa. Itu adalah lingkaran yang lebih besar dari pegunungan suci di sekitarnya. Jelas, ini adalah tempat tinggal leluhur tertinggi yang sebenarnya. Di Gunung Suci kuno ini, ada kejantanan yang tak bisa dijelaskan, yang diekstraksi dari atmosfer gelap. Itu yang paling murni. Namun, itu adil, luas dan murni. Jelas, ada orang-orang dengan kekuatan besar yang secara langsung memurnikan nafas murni dalam nafas gelap dan menyebarkannya ke Gunung Suci kuno, sehingga para murid di Gunung Suci dapat menyerapnya, untuk meningkatkan kultivasi para murid di sini. Pria ini memimpin jalan. Setelah memasuki Gunung Suci kuno, dia sebenarnya tidak terhalang. Jelas, dia memang murid dari Gunung Suci. Kalau tidak, dia hanyalah seorang diaken. Saya khawatir dia tidak dapat dihalangi di Gunung Suci kuno manapun di gerbang suci. Kehampaan dari platform batu itu adalah tempat sang guru berlatih.
Tianzun Parubaya menunjuk ke platform batu kosong dari kejauhan. Qin Chen telah lama menemukan platform batu, lurus seperti pisau dan halus. Sebuah paviliun kecil dibangun di atas platform batu. Seorang lelaki tua duduk di paviliun. Itu sangat sederhana, tetapi sedikit. Dengan sedikit nafas, akan ada nafas gelap tak terbatas yang jatuh dan dimurnikan menjadi kekuatan gelap murni. Biarkan para murid pergi dan lapor dulu. Guru surgawi Parubaya dalam sekejap dan tidak sabar untuk memasuki kehampaan platform batu. Qin Chen dan Si Kongzhen tidak berhenti. Ketika Dewa Parubaya masuk, lelaki tua itu dengan keras membuka matanya dan melihat pengunjung itu. Dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, "Guluo, kamu juga murid lama dari komando kami. Siapa yang mengizinkanmu mengganggu di sini saat kami tutup?" Wajah lelaki tua itu penuh dengan roh jahat. "Tuan, ini dua orang dewasa yang ingin melihat tuannya. Bawahan mereka tidak bisa menolak, jadi mereka hanya bisa datang dan melapor." Guluo buru-buru berkata dengan ketakutan, "Dua orang dewasa? Di gerbang suci Linyuan kita, siapa yang bisa disebut sesepuh kecuali Master Gerbang? Apakah 3 pelindung Dharma lainnya? Namun, bahkan 3 wali Dharma lainnya bisa langsung memanggil kita. Bagaimana Anda bisa memberitahu kami sesuatu?" Orang tua itu berdiri. Sepasang mata, "Tidak pasti. Pelindung Mikong Dharma, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kamu akan pandai dalam kemampuanmu dan memiliki temperamen yang begitu besar. Tidak bisakah kamu bahkan ingin melihatmu?" Tiba-tiba terdengar dengungan dingin, dan 2 sosok tiba-tiba datang ke peron batu. Itu adalah Si Kongzhen dan Qin Chen. Ledakan. Bab 4770. Keduanya jatuh, dan nafas tertinggi yang bergulir memenuhi udara. Mereka segera menekan pelindung Mikong Dharma, yang tiba-tiba mengubah penampilan pelindung Mikong Dharma. Si Kongzhen, melihat pengunjung itu, wajah pelindung Mikong Dharma berubah dengan liar dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Dia terkejut, "Mengapa kamu di sini?" Saat tubuhnya berguncang, 9 lampu Supreme tiba-tiba muncul di belakangnya. Nafasnya membumbung ke langit, membentuk pertahanan yang mengerikan, menyelimuti seluruh tubuhnya dan menjadi sangat waspada. "Apa? Pelindung Mikong Dharma tidak menyambutmu?" Si Kongzhen mencibir. "Tidak, tapi bukankah aku membuka susunan tertinggi dan menutup gerbang gunung?" Mata pelindung Mikong Dharma tidak bisa dipercaya. Menatap ke langit, dia melihat susunan yang bergulir melonjak di langit yang tak berujung dan tidak pernah ditutup. Bagaimana pihak lain bisa masuk? Hehe, itu hanya 9 susunan reinkarnasi Sein Xuantian. Bagaimana kita bisa menghentikan kursi ini? Si Kongzhen berkata dengan lemah, tampak bangga, lalu datang ke paviliun. Begitu dia mengangkat tangannya, sebuah singgasana muncul dalam sekejap. Si Kongzhen membungkuk sedikit pada Qin Chen dan memberi hormat, "Tuan, silakan duduk." Qin Chen mengangguk dan duduk sesuka hati. Adegan seperti itu mengejutkan pelindung Mikong Dharma. Siapa pria yang tampaknya cukup muda ini? Bisakah dia disebut dewasa oleh Si Kongzhen? Itu mengejutkan hatinya. "Apakah kamu yang disebut Si Kongzhen sebagai pelindung Mikong Dharma? Saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Si Kongzhen. Saya datang ke sini hari ini untuk mengetahui apa yang terjadi di gerbang suci Linyuan. Bahkan tidak bisa melihat wajah Si Kongzhen. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan hari ini. Sampai jumpa, Kepala Gerbang Suci Linyuan. Sebagai pelindung Dharma dari gerbang suci Linyuan, kalian harus dapat melihat satu sama lain." "Bawa saya," Qin Chen berkata dengan lemah. "Siapa yang mulia?" Pelindung Mikong Dharma mengerutkan kening, menatap Si Kongzhen dan berkata dengan marah, "Si Kongzhen, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan akan menyembunyikannya untuk kursi ini? Beraninya kamu memberitahu orang lain tentang hubungan kita? Apakah kamu mau merobek wajahmu dengan kursi ini?" Wajah pelindung Mikong Dharma langsung berubah warna dan sangat jelek. Dengan raungan, napas tertinggi yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Si Kongzhen berkata dengan tenang, "Orang dewasa ini bukan orang lain, tapi penguasa Tanah Suci Sikong saat ini." "Apakah kamu penguasa Tanah Suci Sikong?" "Hahaha, apakah kamu bercanda?" Si Kongzhen, menurutmu apakah kursi ini adalah anak berusia 3 tahun? Pria ini sangat muda sehingga dia bahkan bukan yang tertinggi. Tetapi kamu berkata dia adalah penguasa Tanah Suci Sikong Anda. Ini konyol. Pelindung Mikong Dharma melambaikan tangannya,
saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan. Anda tidak peduli bagaimana Anda masuk. Cepat tinggalkan gerbang suci Lin Yuan kami. Jika tidak, setelah Tuan tahu bahwa Anda berada di gerbang suci Lin Yuan kami, Anda akan mati dan memengaruhi kami. Qin Chen berkata dengan ringan, mengapa kamu begitu bersemangat? Perjalanan ini hanya baik untukmu, tetapi tidak buruk untukmu. Kami hanya takut pemimpin gerbang suci Lin Yuanmu akan ditipu oleh pengkhianat, yang mengarah ke kolusi dengan si Candy gerbang dan memberimu Lin Yuan. Gerbang suci membawa kehancuran, pemusnahan. Ini konyol, generasi muda. Jika Anda mengambil setengah langkah kecil, jangan bicara omong kosong di sini. Cepat pergi, dan Anda, si Kongzhen. Jika Anda membobol gerbang suci Lin Yuan saya seperti ini, Anda tidak hanya akan membawa saya masalah, tetapi juga memberi Anda, si Kongzhen, membawa bencana. Pelindung Mikong Dharma tidak sabar dan melambaikan tangannya. Kekuatan yang kuat langsung membombardir Qin Chen dan ingin memberinya peringatan. Dengan kekuatan pelindung Mikong Dharma, puncak setengah langkah tertinggi dapat langsung dibunuh dalam gerakan seperti itu. Namun, mata Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin. Nafas bergetar sedikit, dan nafas zaman muncul di belakangnya. Kekuatan yang menyerangnya runtuh satu demi satu. Dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa melihat yang luar biasa. Tidak heran Anda hanya seorang yang tertinggi awal dan hanya bisa menjadi pelindung Dharma kecil. Pemahaman Anda terlalu rendah. Apakah menurut Anda si Kongzhen menipu Anda dengan menyebut Ben Shao sebagai orang dewasa? Dia adalah tanah suci si Kong. Guru, apakah perlu melakukannya? Suara Qin Chen menyebar dengan tubuhnya. Saat berikutnya, pelindung itu muncul di depan Mikong Dharma. Runtuh. Tampaknya langit dan bumi pendukung Tianzu runtuh secara langsung tanpa ketegangan. Guru pelindung Mikong Dharma yang tak tertandingi dihancurkan oleh Qin Chen. Darah menyembur dari mulutnya, nafasnya tersebar, dan bahkan kekuatan tertinggi di tubuhnya. Mereka semua runtuh dan memudar. Dengan keras, ia terbang keluar ribuan mil yang tidak diketahui. Dan kemudian menabrak batas Gunung Suci Taigu, yang berhenti. Pelindung Mikong Dharma kusut, tampak ketakutan dan marah, dan mulutnya berlumuran darah. Jelas bahwa dia terluka parah dan vitalitasnya rusak. Dengan satu gerakan, penguasa tertinggi memuntahkan darah dan terluka. Apa? Guluo, murid pelindung Mikong Dharma, hampir melompat. Dia tidak percaya mata dan mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan mati. Siapakah tuannya pelindung Mikong Dharma? Meskipun kekuatan tertinggi yang sebenarnya tidak sebaik tertinggi jangka menengah seperti si Kongzhen, itu juga merupakan sosok veteran di tertinggi awal, seorang pria besar yang terkenal dan salah satu dari 4 pelindung Dharma di gerbang suci Lin Yuan. Sekarang saya dipukuli dan dilukai langsung oleh seorang pemuda di depan saya. Kekuatan pria di depanku ini begitu luar biasa sehingga mustahil untuk dipercaya. Yang paling penting adalah nafas Qin Chen selalu berada di level tertinggi setengah langkah dan tidak pernah menembus level tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Kamu, ini adalah serangan diam-diam. Pelindung Mikong Dharma langsung melompat dan tampak kaget dan marah. Si Kongzhen, apakah kamu akan bertarung denganku? Ini masalah besar. Ayo tembak dan putus. Selama aku memberitahu pemimpin sekte akan mendesak formasi untuk menjebakmu di sini. Dan kamu akan mati. Dan kamu, nak, apa kemampuan untuk menyelinap menyerang? Ambil langkahku. Kekuatan bergulir pelindung Mikong Dharma membara. Tiba-tiba, dia meraung, tak terbatas, tak tertandingi. Ledakan. Pelindung Mikong Dharma yang dipukul terbang dengan ganas, seperti iblis seperti Tuhan, rambutnya beterbangan, dan mengangkat tangannya dengan kasar. Di dunia, tiba-tiba muncul tangan putih besar yang memikat jiwa, dengan aturan Tao yang tak terbatas berkedip di atasnya. Hukum membawa keagungan dan kejatuhan dunia. Jatuh, hancurkan keberadaan yang tak terkalahkan, dan langsung hancurkan Qin Chen. Lancang. Si Kongzhen mengerutkan kening, matanya dingin, dan dia akan bergerak. Namun, dia dihentikan oleh Qin Chen. Di masa-masa awal, Maha Guru juga merajalela di depan Ben Shao. Mari kita yakinkan dia dulu. Suara itu jatuh, wajah Qin Chen tanpa ekspresi, dan tangannya yang besar bergerak ke udara. Sebuah kekuatan pemahaman asal melonjak keluar. Bayangan virtual gelap yang luas muncul di udara. Hanya dengan gempa bumi,
semua telapak tangan Tao besar itu patah dan angin serta awan hancur. Seperti menghilang. Kemudian Qin Chen menamparkan wajahnya. Tidak peduli bagaimana Mikong Dharma mengelak, itu tidak berguna. Kekosongan seluruh tubuh diselimuti. Dengan tamparan, Mikong Dharma ditarik keluar, dan wajah langsung membengkak dan sudut mulut berdarah. Kemarilah. Qin Chen menangkap kekosongan, cahaya kirinnya mekar, dan bayangan kirin muncul, menyerap kekuatan tak terbatas. Dia hanya melihat kekuatan kirin berjalan. Dengan satu kaki, dia dengan keras kepala menginjak tanah untuk melindungi Mikong Dharma. Tidak peduli bagaimana kekuatan sihir pria hebat itu berubah, dia tidak bisa lepas dari kendali Qin Chen.